padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 9 September 2024. Sapaan sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 6 sampai 11. Doa, kita akan bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 6 sampai 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu,
ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang barusan kita dengar mengisahkan kepada kita bagaimana sikap para ahli Taurat atau orang-orang Farisi tentang hari Sabat. Banyak orang yang sangat terikat kepada tahayul, salah satunya mengenai hari. Misalnya, pada hari tertentu, seseorang tidak boleh mengenakan pakaian warna tertentu, karena menurut mereka, warna itu berbahaya bagi mereka jika mereka mengenakannya pada hari itu. Dan apabila mereka langgar, biasanya mereka terkena bencana. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga sangat terikat kepada aturan Sabat. Mereka percaya bahwa aturan Sabat adalah segala-galanya bagi mereka. Keyakinan ini didasarkan pada peraturan Taurat di Perjanjian Lama yang mengatur kehidupan umat Israel, di mana Sabat dijadikan sebagai hari peristirahatan dan hari ibadat mereka kepada Allah. Jadi hari di mana mereka khususkan hanya kepada Allah. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, namun pada perkembangan selanjutnya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi menjadikan hari Sabat sekedar peraturan yang harus ditaati tanpa tujuan dan makna yang jelas. Yesus tidak menentang aturan hari Sabat, namun Yesus menegaskan bahwa hari Sabat itu diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada manusia untuk kebutuhan manusia, yaitu untuk kebutuhan untuk beristirahat, untuk beribadah, dan untuk bersekutu dengan Allah. Maka Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, itulah inti hari Sabat. Itulah sebabnya ketika para murid lapar pada hari Sabat, mereka menggisar gandum supaya bisa memakan bulir-bulirnya. Mereka tidak melanggar hari Sabat, karena yang mereka lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka saat itu, karena mereka sangat lapar. Contoh masa lampau adalah Daud dan pengikutnya yang makan dari roti sajian. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, itu juga sebabnya mengapa Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat. Karena Sabat untuk manusia, dan di situ ada manusia yang memerlukan pertolongan. Dasar lain adalah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, jadi bukan peraturan itu sendiri yang mengikat mati, tetapi Tuhan yang menciptakan Sabatlah yang menjadi patokannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Sang Empunya Sabat berbuat baik pada hari Sabat. Maka karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Semua hari Tuhan ciptakan untuk kebaikan kita.
Hari Minggu Tuhan ciptakan agar kita memuliakan dan menikmati kebesarannya, kebesaran yang Ia ciptakan. Melihat dari kenyataan hidup dan juga yang dilakukan oleh para ahli Taurat yang menjaga Yesus, jangan-jangan Ia melakukan sesuatu atau mujizat pada hari Sabat. Namun, Bapak Ibu sahabat saudara-saudariku yang terkasih, menurut saya bahwa Yesus berbuat mujizat pada hari Sabat itu adalah harinya, itu adalah hari Tuhan kepada manusia, maka tidak salah. Namun juga tidak salah bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka tidak mengerti arti dari Sabat itu. Bapak Ibu sahabat saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita belajar untuk memanfaatkan kebaikan Tuhan di dalam kesempatan yang kita temukan dalam hidup harian kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamahlah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus.